Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Lintang Priani dari jurusan Fisika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat tahun 2023 dengan metode trigonometri bola menggunakan software Python. Langsung saja ke video pembahasannya. Yang pertama, itu ada penentuan arah kiblat. Sebelum saya melanjutkan ke program Python, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu arah kiblat. Arah kiblat sangat diperlukan untuk umat muslim, terutama untuk menjalankan sholat. Kiblat sendiri mengarah atau sejajar dengan Ka'bah. Pengukuran arah kiblat ini dilakukan dengan metode trigonometri bola. Kenapa kita mengukurnya menggunakan metode trigonometri bola? Karena trigonometri bola didasarkan bumi itu bulat seperti bola, sehingga jarak dari antara suatu tempat dengan Ka'bah itu berbentuk segitiga. Sehingga ada 3 busur buah lingkaran, titik sudut. Nah, titik sudut ketiga segitiga bola ini itu ada lokasi kota Mekah. Titik kedua itu ada kutub utara, dan titik sudut yang ketiga adalah lokasi tempat yang kita tentukan arah kiblatnya. Nah, sebelum kita melakukan pengukuran ke Python, kita juga harus mengukur terlebih dahulu koordinat lokasi tempat kita untuk pengukuran. Nah, di sini saya mengukurnya itu di lokasi masjid dekat rumah saya. Jadi di mana kita harus mengukur terlebih dahulu garis lintang dan garis bujur lokasi masjid. Nah, ini ada proses pengukuran. Pengukuran ini dilakukan di masjid terdekat sesuai dengan domisili mahasiswa masing-masing. Ini melakukan pengukurannya menggunakan software Pipox yang ada di handphone. Tetapi ini juga bisa dilakukan menggunakan Google Maps ya. Nah, ini tampilan dari software Pipox-nya. Dan menghasilkan ini. Menghasilkan garis lintang dan garis bujur. Oke, kita lanjut ya di sini karena tadi sudah ada penjelasan sedikit tentang arah kiblat, langsung saja kita ke program Python-nya. Nah, di mana di sini kita memprint nama, di mana di sini saya memasukkan metode trigonometri bola untuk menentukan arah kiblat untuk memenuhi tugas mata kuliah fisika komputasi dengan data koordinat Google Maps oleh saya sendiri Maharani Lintang Priani yang dilakukan di Bandung Desember 2022. Nah, langsung aja lanjut ke kode programnya, di mana di sini kita yang pertama ada from math import, itu untuk mengimport perumusan matematikanya. Nah, langsung saja di sini ada data koordinat berdasarkan Google Maps. Di sini yang pertama yang dicari yaitu garis lintang masjid, di mana di sini saya itu mengukur Masjid Kifayatul Akhir Bandung. Nah, di mana ada integer in L itu lintang lokasi, kita input, masukkan lintang lokasi yang dibentuknya dalam desimal. Setelah itu, sudah di-input datanya, diubah ke float, dan lalu cari nilai cos dan sin dalam bentuk radian. Nah, untuk bujur masjid, itu juga sama ya, di sini ada menginput bujur lokasi dalam desimal, di mana itu nanti akan di float dan dimasukkan cos sin, dan nanti cos dan sin itu diubah ke radian. Nah, setelah itu di sini ada lintang Mekah dan bujur Mekah. Nilai dari lintang Mekah dan bujur Mekah ini kita dapat dari referensi Google Maps ya. Di mana lintang Mekah itu diubah nilainya itu dari cos, sin, dan tan, di mana dirubah juga dalam radian, dan bujur Mekah itu juga nilai cos dan sin itu diubah ke radian.
Nah, sesuai dengan perumusan ya, di sini kita juga menentukan selisih bujur lokasi dan Mekah. Di mana bujur lokasi Mekah itu nilai hasilnya sama dengan bujur lokasi dikurang bujur Mekah. Nah, ini nilainya yang diambil itu sin sama cosnya juga, nanti diubah juga dalam bentuk radian. Nah, setelah itu kita menentukan tan ki. Nah, rumusnya itu ini kita mempermudah, biar mempermudah jadi ini kita singkat. Dimana A itu sin dari bujur lintang Mekah, B itu cos lintang lokasi dikali tan lokasi Mekah, C ini di sini ada sin lokasi lintang lokasi dikali cos bujur lokasi Mekah. Nah, langsung saja tan ki itu sama dengan A dibagi B dikurang C. Rumus ini dari perumusan matematika. Nah, ini rumusnya nanti tannya itu diubah ke bentuk desimal dan seksagesimal. Nah, sudah kita menentukan tan ki, bisa dilanjut ke kita menentukan ki-nya, di mana ki-nya itu A tan 2 dengan pembaginya A, B dikurang C. Nah, lalu formatnya itu diubah juga ke desimal dan seksagesimal. Nah, di sini kita juga membuat logika if di mana ki lebih besar dari 0 itu maka kiblatnya 360 dikurang ki. Nah, nanti lalu kita ubah juga ini ke desimal dan seksagesimal. Nah, ada juga logika else itu atau selain jika ki kurang dari 0 maka kiblatnya itu min ki. Dan bentuknya itu juga formatnya seksagesimal dan desimal. Ini kode programnya sudah semua, langsung saja bisa kita running. Nah, kita masukkan lintang lokasi di mana setelah kita masukkan lintang lokasi dan bujur lokasi, maka kita dapat kiblat terhadap utaranya di mana di sini ada hexadesimal dan dalam bentuk desimal dalam bentuk atan 2-nya dan tan teta desimal dan seksagesimalnya gitu. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu di sini ada penentuan waktu sholat. Penentuan waktu sholatnya ini bisa tahun berapa aja, tapi di sini saya menggunakan tahun 2023 mendatang. Nah, sebelum ke programnya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Jadi, waktu sholat itu sangat diperlukan untuk umat muslim melakukan sholat. Waktu sholat sendiri dapat ditentukan salah satunya dengan melihat ketinggian matahari. Pengukuran waktu sholat ini dilakukan dengan metode trigonometri bola, sama seperti penentuan arah kiblat. Ilmu ukur trigonometri bola ini didasarkan karena bumi itu bulat seperti bola. Sehingga jarak dari antara suatu tempat dengan Ka'bah berbentuk segitiga bola dengan 3 buah busur lingkaran. Jadi salah satunya itu ada Ka'bah, salah satunya titik utara, salah satunya itu tempat kita berada gitu. Nah, untuk waktu sholat ini kita juga menentukan garis lintang dan garis bujurnya, sama seperti percobaan penentuan arah kiblat. Gitu. Langsung saja kita ke file program Python-nya. Nah, oke, kita lanjut. Sekarang kita ke programnya. Program untuk menentukan waktu sholat. Dimana yang pertama kita juga mengimport math dari from math import. Selanjutnya di sini kita masukkan lintang lokasi yang diperoleh dari lintang lokasi tempat kita ngukur. Nah, nanti itu diperoleh dari float lintang lokasi, lalu kita konversi juga dalam bentuk radian. Begitupun untuk bujur lokasi. Nah, selanjutnya di sini kita masukkan tanggal awal, tanggal akhir, bulan, dan tahun. Itu di sini kita masukkan ini itu untuk dibutuhkan untuk Julian D. Lalu dari Julian D kita dapat menentukan inklinasi dari matahari. Nah, selanjutnya di sini ada data lainnya, di mana data lainnya itu yang dibutuhkan itu adalah ketinggian lokasi dan zona waktu lokasi.
Di sini ada ikhtiyah. Ikhtiyah itu waktu sholat. Jadi setiap sholat itu beda-beda. Tapi rata-rata waktu ikhtiyahnya itu dari 2 sampai 4 menit. Lalu di sini ada selisih imsak subuh. Selisih dari imsak ke subuh itu ada 10. Terus sudut subuh itu 20, sudut duha itu 4,5 dan sudut isya itu ada 18. Nah, dilanjut ada logika dalam perhitungan untuk menentukan Julian D. Ini logika perhitungan untuk menentukan Julian D. Nah, dari Julian D dapat bujur rata-rata matahari dan EOT atau Equation of Time. Nah, ini dari Julian D kita dapat menentukan deklinasi matahari dan equation of time-nya gitu ya. Nah, setelah itu juga ini merupakan perumusan matematika yang sudah dijelaskan. Terus ada deklinasi matahari yang dapat menentukan sudut waktu sesuai dengan masing-masing sholat. Nah, di sini ada sudutnya itu di sini ada ini ya, waktu zuhur desimalnya, waktu asar desimal, terus terbenamnya matahari, waktu maghrib desimal, waktu isya desimal, waktu subuh desimal, dan di sini ada imsyak serta waktu duha. Nah, terus ini udah langsung kita print saja dan kita langsung merunning. Nah, seperti pada program penentuan ini kiblat, di sini juga kita memasukkan nilai lintang lokasi dan kita masukkan lintang lokasi dan bujur lokasi. Nah, di sini ada masukkan lintang lokasi, bujur lokasi, terus masukkan tanggal awal, di mana tanggal awal di sini saya masukinnya tanggal 1 dan tanggal akhirnya itu tanggal 30, di mana di sini saya ingin melihat waktu sholat di bulan Januari tahun 2023 dengan ketinggian lokasinya itu 750 dan zona waktu lokasinya itu biasanya lokasi Bandung itu 7. Nah, saat di enter, nah dapat nih dari tanggal 1 sampai tanggal 30 dimulai dari imsak, subuh, terbit, duha, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ini waktu sholatnya selama 1 bulan. Nah, di sini juga terdapat ikhtiyat awal subuhnya, akhir subuh, awal duha, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, bulan sama tahunnya itu bisa kita ubah-ubah. Sesuai pengen mana nih waktu sholat yang kalian pengen tahu gitu. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.